Bapak Ibu Guru, kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi pengunci ya untuk ujian online. Namun sebelum kita membuat konfigurasi aplikasi pengunci ini, perlu Bapak Ibu Guru ketahui bahwasanya tidak ada aplikasi yang sempurna. Nah, yang paling sempurna adalah pengawasan lapangan. Karena aplikasi ini berbasis untuk Android. Sementara Android adalah jenis OS atau operasi sistem berbasis open. Jadi semua orang berhak untuk mengeksplorasi, atau bisa dikatakan juga bahwasanya semua orang diberikan akses untuk masuk sampai ke akar-akarnya. Nah, inilah yang membuat bahwa aplikasi berbasis Android itu memang kelemahannya di situ. Berbeda dengan aplikasi yang versi berbayar dan memang dikunci oleh pengembang dan digunakan hardware sesuai pabrikannya seperti Windows dan iOS. Nah, ini kan masing-masing kan OS untuk hardware yang mereka istilahnya mereka untuk desain, berbeda dengan Android. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Guru, perlu kami tekankan lagi bahwasanya yang paling sempurna adalah pengawasan lapangan. Nah, jadi kami selaku yang sudah lama bergerak dalam bidang ujian, itu ketika merilis aplikasi itu ada aja kelemahannya. Karena misal keluar dulu masalahnya di HP Xiaomi gitu ya. Nah, setelah itu kita sempurnakan di Xiaomi, muncul kelemahannya di Samsung dan seterusnya. Sementara HP Android macamnya banyak dan tidak mungkin kami itu membeli semua. Oleh sebab itu, aplikasi yang kami rilis adalah untuk mengurangi, dan tetap pengawasan yang paling baik adalah pengawasan lapangan. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjut. Kita akan membuat sebuah aplikasi untuk pengunci pada saat ujian. Nah, aplikasi kali ini kita akan menggunakan jenis aplikasi pengunci Fully Exam Kioske. Nah, silakan Bapak Ibu cari di Google, namanya adalah exam.fully-kioske.com. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih yang paling bawah ini ya. Yang paling bawah. Namun sebelum klik ini Bapak Ibu persiapkan dulu linknya untuk nanti kita gunakan, untuk nanti kita masukkan ke dalam konfigurasi ini. Kita sudah menuju halaman examfullykioske.com. Kita menuju yang paling ke bawah, kemudian kita create new configuration. Oke. Kemudian Bapak Ibu isi form sesuai yang diminta. Misal ini ya, exam name. Misal saya isi sebagai tes.co.id. Kemudian ujian deskripsi. Misalkan ujian online SAS tes.co.id free. Nah, terserahlah.
Kalau bisa jangan banyak-banyak. Kemudian exam URL. Nah, URL ini yang diisi apa yang diberikan oleh admin. Entah itu aplikasi Tesco ataupun aplikasi yang lain. Kalau kami menggunakan aplikasi tesco.co.id. Nah, URL-nya yang sudah berbasis pengunci ya. Pengunci. Nah, Bapak Ibu pilih yang ini. Inilah. Exam key-nya nanti pasti akan berubah ya setiap periodik saya rilis. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, yang lengkap gini. Kemudian keluar. Nah, keluar ini terserah mau keluar kemana. Diisi juga URL-nya. Misalkan kalau kita keluarnya di terserah ya ini ya. Saya keluarnya di sini aja. HTTP atau kita samakan aja. Kita samakan aja nggak masalah. Samakan aja. Nah, ini show action bar, kemudian show time. Ini boleh dicentang atau tidak. Show action bar. Ini kalau saya enggak usah lah, enggak usah. Enggak, ya, biarkan aja default. WiFi biarkan aja default ini. Nah, kemudian show WiFi bottom. Nah, ini kalau misalkan online sebaiknya dikeluarkan ya. Khawatirnya nanti kalau misalkan ada apa hal-hal yang close koneksi, nah ini nanti penting. So quit button dikeluarkan. Nah, kemudian kioske quit password. Nah, ini untuk keluar. Misalkan saya kasih passwordnya bismillah gitu ya. Ini terserah ya, saya kasih bismillah. Itu aja. Ini biarkan, nanti kalau mau diisi ya silakan. Ini biarkan default, disable ya ini. Disable ya. Disable volume. Disable. Nah, ini enggak boleh ya. Nah, ini. Kalau Ibu ketik ini nanti ada keterangannya. Oke. Nah, ini silakan disesuaikan. Silakan disesuaikan sendiri. Atau biarkan default juga enggak masalah. Yang penting adalah deskripsi, name exam, deskripsi, kemudian exam URL ini yang paling penting. Bagian ada 1, 2, 3, 4 item ini. Kemudian quick escape password. Nah, ini juga penting. Tapi biasanya kalau misalkan kita mau jujur, ini kita ketik, tetapi nanti pada saat ujian selesai baru diberitahu passwordnya. Jadi seperti itu juga bisa untuk mengantisipasi misalkan dia floating atau apa istilahnya itu dia keluar kemudian masuk lagi. Nah, tapi kalau misalkan password diberikan di akhir kan siswa tidak bisa keluar karena nggak tahu passwordnya. Jadi seperti itu. Terus bagaimana dengan hari berikutnya? Ya buat lagi sebanyak hari yang kita inginkan. Jadi passwordnya nanti kita rilis dan harus dicatat juga. Nanti kalau misalkan terkunci kasihan anaknya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, silakan disesuaikan. Kalau misalkan malas ya biarkan default aja semua, yang penting terkunci gitu. Oke, setelah itu kita download exam configuration ini. Kita download. Nah, kemudian filenya disimpan ini. Di filenya ini ya. Nah, file inilah nanti yang akan diberikan ke siswa. Jadi seperti itu. Seperti kayak kita membuat SEB lah. Kalau SEB kan extensionnya kan
.sep. Kalau ini extensionnya .fek. Nah, file ini yang akan kita berikan ke siswa. Oke. Mungkin untuk konfigurasi seperti itu, nanti pelaksanaannya proses pemakaiannya Bapak Ibu bisa lihat pada video berikut. Demikian, semoga membantu.